Oh nggak ada dia. Ada bener. Wow. Agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Tapi keren sih. Batuk. Apakah HP-HP ini worth buying? Ya, mengingat harganya yang super murah banget gitu ya. Di depan Bewok ini sekarang sudah ada beberapa produk dari brand seperti LG, kemudian Sharp, Xiaomi, dan beberapa brand lainnya. Tapi sebelum gue investigasi jauh lebih dalam, Bewok mau nginfoin dulu nih. Kalau kelima HP murah ini, Bewok dapetin semuanya tuh di Shopee. Kalau misalkan kalian pengen beli elektronik murah kayak yang di video ini nih ya, mendingan di Shopee aja deh. Karena di Shopee lagi ada program Shopee Elektronik Murah Meriah yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 21 Juni. Di sana kalian bisa mendapatkan berbagai macam promo menarik. Seperti diskon sampai dengan 90%, kemudian koleksi serba 30 rebuy, dan masih banyak promo keren lainnya yang bakal Bewok infoin tapi di akhir video nanti. So make sure kalian tonton video ini sampai habis. Sekarang mari kita singkirkan dulu yang ini dan kita bongkar ataupun kita sobek-sobek, kita cabik-cabik mulai dari yang gede dulu. Oke, Bewok buka dulu satu persatu. Sip. Dan handphone murah yang bakal Bewok bongkar pertama kali adalah Sharp Aquash SHWI 825 yang Bewok beli di Shopee dengan harga 649.000. Ini WI 825, apakah Snapdragon-nya kepala 8? Padahal nggak ada 825 ya. Oke, baiklah, langsung kita unboxing. By the way, ini boxnya jadul banget ya, old school gitu, gede bro. Tipe-tipe handphone zaman dulu kayak Siemens gitu. Lu pada inget gak sih handphone Sony, Siemens zaman dulu gitu? Boxnya gede-gede gini nih. Oke, ini Bewok singkirkan dulu. Unit dari device-nya juga Bewok singkirkan dulu. Ini kita cek kelengkapannya. Nah, ini dapat SIM card juga. Cuman gue rasa sudah dipasang di unit dari device-nya. Oh enggak bro, ternyata SIM card-nya disokin. Doski. Nih. Mana sih? Kok ketelepas? Tuh, ini SIM card-nya nih. Sorry. Kemudian ini dapat, oh alah, ini tuh hard case bro. Oh bukan, hard case. Ini mah tutup belakang handphonenya. Ternyata dia baterainya tuh removable. Jadi, bener nih, baterainya removable. Jadi ini casing belakangnya. Gue pikir hard case gitu ya. Lanjut, di dalamnya ada charger. Kepala charger ya ini. Ada kepala charger yang punya kekuatan, sebentar Bewok cek dulu. Outputnya itu 5 volt, kemudian 0,2 ampere bro. Kecil banget ya, tapi memang handphone zaman dulu tuh segituan sih memang kekuatan buat kepala chargernya. Ini dapat USB cable biasa. Kalau dilihat dari desainnya, gue cenderung suka sih. Karena apa nih, jidat atasnya tuh dia bezel-less banget, samping kanan kiri bezel-less banget. Tapi sayang disayang bro, dagunya tebel banget. Tuh. Dan kamera selfie ataupun kamera depannya dia tuh adanya di bawah sini. Kurang lebih seperti kalau misalkan kalian ingat Xiaomi Mi Mix 2 itu kameranya juga di bawah, kamera selfie-nya. Sekalian kita masukin SIM card-nya kali ya. By the way, tadi gue salah informasi. Ini ternyata baterainya tuh nggak removable. Sebenarnya baterainya tuh nggak bisa dicopot. Tapi dia SIM card sama micro SD-nya tuh harus dimasukin, harus dibuka dari sini nih. Kalau handphone zaman sekarang biasanya kan SIM tray-nya adanya di samping gitu ya. Kalau dia untuk masukin SIM card harus buka casing belakang gitu. Ini kita masukin dulu SIM card-nya. Ini bener ya? Sip. Langsung aja Bewok nyalain handphonenya. Wis. Emang Sharp tuh zaman dulu tuh oke loh handphonenya, Aquos tuh. Tipe layarnya ini IPS tapi feels like OLED tuh. Asik ya? Dan dia tuh kayak dark mode gitu, bosku. Tapi ya belum dark mode ya, jelas aja belum ya kan? Coba kita cek nih di setting device info, kemudian kita masuk ke Android version. Ini 4.4.2, ini Androidnya KitKat. Tuh kalau dilihat, set. Dan dia tombol home, kemudian back, dan tombol multitaskingnya tuh adanya virtual di bawah. Gitu. Langsung aja kita buka aplikasi AIDA 64.
Nah, ini ada total memori untuk RAM-nya. Ini RAM-nya 1,5 GB. Kemudian internal storage-nya itu dia 4 GB. Nah, yang free-nya itu 3,8 GB, bro. Sekarang kita cek chipsetnya di bagian CPU. Ini tuh chipsetnya make Snapdragon 400, Qualcomm Snapdragon 400. Untuk kamera, ini kamera belakangnya resolusinya 8 megapiksel. Kemudian untuk kamera depannya ini beresolusi 1,2 megapiksel. Lanjut lagi untuk kita cek baterai. Nah, di sini tertera untuk kapasitas baterainya 2040 mAh. Kita move sekarang ke aplikasi berikutnya yaitu DevCheck. Nah, untuk RAM-nya sendiri ada sedikit perbedaan nih. Versinya AIDA 64 itu RAM-nya 1,5 GB, tapi untuk versinya DevCheck RAM-nya ini 2 GB. Kemudian untuk internal storage-nya kita lihat ini sama ya, kapasitas maksimalnya itu 4 GB. Lanjut lagi, sekarang kita cek untuk chipsetnya. Qualcomm MS8926, nggak ada tulisannya Snapdragon. Kita bergeser ke bagian kamera. Ini seirama ya, AIDA 64. Resolusi kamera belakangnya itu 8 megapiksel untuk main kameranya. Kemudian kamera depan juga sama, 1,2 megapiksel resolusinya. Terakhir kita cek bagian baterai di DevCheck. Dan tertera juga nih, kapasitasnya pun sama, 2040 mAh. Gitu, jadi yang bedanya tuh cuman di bagian chipset sama di bagian RAM-nya ya, sedikit ada perbedaan dengan AIDA 64. Kita buka lagi aplikasinya, yang terakhir ini Device Info HW untuk pengganti si CPU Z. Di Device Info HW, ini ternyata dia menyediakan site khusus untuk keterangan memorinya. Sama nih berarti ya, 1,5 GB untuk RAM-nya, kemudian internal storage-nya ini 4. Ini Snapdragon-nya sama seperti AIDA 64, Snapdragon 400. Oh iya, ini CPU-nya yang MSM 8926 gitu. Sama semua kok ini 8926. Kemudian kita beralih lagi ke bagian kamera. Ini pun seirama, untuk main kameranya resolusinya itu 8 megapiksel. Kemudian untuk kamera depan, front kamera, oh berbeza nih. Oh sama ya, 1,2 deh, sorry. 1,2 megapiksel, sama nih kamera depannya. Dan ke bagian baterai, kita lihat juga seirama, 3 aplikasi, 2040 mAh kapasitasnya. Jadi bisa Bewok simpulkan bahwa handphone ini memang benar-benar resmi. Memang iya sih ya, karena Sharp TKDN-nya jelas gitu ya, bukan yang kayak welcome kemarin. Jadi ya informasi yang tertera di seller ataupun tertera di spesifikasi seirama dengan 3 aplikasi yang sudah Bewok cek di sini. Langsung aja kita coba hasil dari kamera depan dan belakang. Ini Bewok coba kamera belakangnya dulu. Agak kuning gitu ya warnanya ya, lebih warm gitu. Iya, lebih warm gitu hasilnya untuk kamera belakang. Sebenarnya ini untuk ukuran handphone zaman dulu udah cukup mumpuni sih kameranya. Cuman kalau di-compare sama handphone zaman sekarang ya jauh lah bro gitu. Namanya harganya juga murah, di bawah 1 juta gitu. Lanjut, sekarang kita coba kamera depan. Kita puter. Ingat ya, ini kamera depannya adanya di bawah. Nih. Jadi lu kalau begini, kalau lu foto posisinya begini, otomatis dia ngambil sebagian dari bawah karena kameranya di sini nih. Jadi ngambil ke sini. Jadi harus dibalik. Tuh. Ini gue foto ya. Oke. Tuh, bener-bener kuning ataupun warm banget hasilnya. HP murah kedua yang bakal kita bongkar adalah BrandCode L1F Plus Double S, berarti plusnya SS. Oke, ini handphone ini sebenarnya lokal ya, karena diproduksinya tuh dari PT Bali Indo Communication. Dan HP murah BrandCode ini gue beli di Shopee dengan harga 655 rebai. Langsung aja kita bongkar. Nah ini oke, menarik juga sih, karena BrandCode itu desain-desainnya tuh lucu-lucu bro. Nah, sip, kita kesampingkan dulu device-nya. Dan kepala charger yang punya kekuatan, maju cop. Ini outputnya 5 volt 1 ampere. Kemudian ini kabelnya USB kabel biasa. Terakhir, ini di pojok sebelah sini ada
baterainya yang removable, dicopot gitu. Ini tuh kapasitinya 3000 mAh. Kita masukin ke dalam device-nya. Dan ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus plus 1 micro SD. Oke, lanjut aja. Kita nyalain tombol powernya. Nah. Ini brand code, bukan welcome ya. Openingnya, karena gue pasti tahu kalian trauma gitu sama tulisan welcome greetingnya. Ini tampilan user interface-nya. Kita cek di about phone. Nah, ini Android versionnya lebih oke ketimbang yang sebelumnya. Ini tuh Androidnya udah Oreo versionnya. Tuh. Udah dapet Android Oreo. Ini 8.1.0 plus udah ada fingerprint sensornya yang bakal bewok coba sekarang. Oke, sidik jari, cepet juga fingerprintnya tuh regesnya, lu lihat deh, set, selesai. Wih, uga nih, 600.000 ya kan, dapat fingerprint tuh. Sekarang lanjut kita investigasi. Kita buka AIDA 64 untuk ngecek brand code L1F ini. Untuk RAM-nya dia ini 2 GB, kemudian untuk internal storage-nya 12 GB. Kemudian untuk chipsetnya Doski itu make MediaTek MT6739WA. Kapasitas baterainya itu 2500 mAh. Sedangkan untuk resolusi kamera belakangnya, main kamera itu 8,3 megapiksel. Dan resolusi kamera depannya itu 5,3 megapiksel. Berpindah lagi ke bagian baterai. Kapasitas baterainya itu 2500 mAh. Lanjut ke DevCheck, kita buka aplikasinya. Untuk RAM-nya sama ya, seirama seperti AIDA 64, 2 GB. Kemudian internal storage-nya, nah ini 11,4 gitu. Untuk chipsetnya, dia itu pakai MediaTek MT6739WA. Sama seperti AIDA 64. Kita ke bagian kamera. Nah, untuk kamera belakangnya, main kamera sama, 8,3 megapiksel. Kemudian untuk front kameranya pun sama, 5,3 megapiksel. Seperti AIDA 64 informasinya. Dan terakhir, untuk di DevCheck, Bewok akan melihat kapasitas baterai. Sama juga nih, 2500 mAh. Lanjut, kita cek ke device info. Kita buka bagian penyimpanan. Ini untuk RAM-nya sama juga, 2 GB. Kemudian internal storage-nya 11,39 tapi udah ada yang terpakai, jadi 12 GB. Untuk chipsetnya pun sama, MediaTek MT6739WA. Ini untuk kamera yang diinformasikan juga sama, 8,3 megapiksel untuk rear kamera belakang. Kemudian untuk kamera depan ataupun selfie-nya itu 5,3 megapiksel. Geser lagi ke samping ke bagian baterai, sama persis 2500 mAh. Jadi kesimpulannya, walaupun handphone ini jarang kalian dengar gitu ya, brand code, tapi sih gue di Marzum sering lihat gitu ya handphone merek brand code. Dan ini memang sudah teruji secara klinis karena spesifikasi yang tertera di seller ataupun yang tertera di dalam box itu sama seperti di 3 aplikasi yang sudah Bewok investigasi. Lanjut, kita cek kualitas dari kameranya. Kamera belakang dulu, ini kita foto. Nah, ini sih lebih oke, nggak kayak si Sharp tadi tuh, kuning banget warnanya. Ya untuk handphone di kelasnya menurut gue lumayan hasil kameranya. Kita cek kamera depan sekarang. Oke ya, hasil kamera depan dan belakangnya menurut gue sih lumayan. Lanjut, HP murah berikutnya yang akan Bewok bongkar adalah Huangmi M2 yang gue beli di Shopee dengan harga 495.000. Dan si Huangmi M2 ini menjadi handphone termurah di video Invest3Phone kali ini. Ngomong-ngomong soal murah nih ya, sambil Bewok unboxing, kalau misalkan kalian nyari produk elektronik murah, mendingan di Shopee aja deh. Karena di Shopee itu lagi ada promo Shopee elektronik murah meriah yang berlangsung dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Juni. By the way, ini susah banget ya ngebukanya. Oke, di Shopee itu banyak banget promo yang bisa kalian dapetin, seperti diskon sampai dengan 90%. Kemudian
Ada koleksi serba 30.000 dan banyak promo-promo kece dan menarik lainnya. Tapi nanti bakal gue infoin promo-promo apa aja nanti di akhir video ya. Baiklah, ini Huangmi M2 Shining, bukan glowing ya, seperti yang kalian... Sebenarnya muka gue tuh nggak glowing bro, tapi muka gue emang berminyak. Atau gimana ya, gue mah menerima apa adanya Gusti Allah ngasih kayak gitu. Kalau ada yang nanya, bang skincare-nya apaan? Gue nggak pakai apa-apaan, sumpah demi Allah. Kalian jangan hujat gue lagi bro, glowing, please. Oke. Lanjut, kita buka. Nah, ini ada beberapa spesifikasinya, tapi handphone ini masih 3G. Nah, ini unit dari device-nya kita kesampingkan dulu. Si Huangmi ini juga dia diimpornya tuh dari PT Bali juga tuh, sama kayak BrandCode. Tapi ini made in-nya made in China. Kalau BrandCode dia dibuatnya di Indonesia gitu, made in Indonesia. Lanjut ya, ini bewok buka, bongkar semua. Ini ada kartu garansi, sip. Ini paket pembeliannya, earphone, ini in-ear dapatnya. Kemudian ini ada baterai, mAh-nya 3000 deh dia. Tuh, bener ya, 3000 mAh. Ini ada dapat kepala charger yang punya kekuatan outputnya itu 5 volt 0,15 ampere. Dan ini dapat USB kabel biasa. Nah kan, mirip apa ayo? Kita buka dulu ya, karena baterainya ini removable, jadi harus kita cari dulu. Sip, kita buka. Nah, si Huangmi si Huangmi M2 ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus plus micro SD. Gitu. Huangmi ya, bukan welcome ya. Lagi-lagi bukan welcome ya. Baiklah, ini adalah tampilan UI ataupun user interface dari Huangmi M2. Kita masuk dulu ke menu setting. Ini Android One banget ya, feels-nya. Tuh, tentang ponsel. Nih ada status, informasi hukum, nomor model, oke. Android-nya masih marshmallow ya bro. Tuh. Untuk mengecek Huangmi M2 ini kita buka AIDA 64 dulu di awal. Untuk RAM-nya sendiri kecil banget nih, cuman 512 MB. Sedangkan untuk internal storage-nya 1743 MB atau 1,7 GB. Kita beralih ke bagian chipset. Untuk chipsetnya itu Doski pakai MediaTek MT6580. Bergeser lagi ke bagian kamera. Untuk resolusi main kamera ataupun kamera belakangnya itu 5 megapiksel. Kemudian untuk resolusi front kamera ataupun kamera depan itu juga sama 5 megapiksel. Kita scroll ke bawah untuk ngecek bagian baterai. Nah, nggak ada. Gak ada nih di AIDA 64, si Huangmi M2 ini nggak terbaca untuk kapasitas dari baterainya. Lanjut kita buka lagi DevCheck. Untuk RAM-nya juga gue rasa ini sama ya, 512, seirama ya seperti AIDA 64. Internal storage-nya juga sama, 1,7 GB atau kalau di MB itu 1700-an gitu. Beralih ke bagian chipset, di atas ini MediaTek MT6580M. Kalau dari versi AIDA 64 nggak ada M-nya ya, tapi ini DevCheck ada M-nya di belakang. Kita ke bagian kamera. Nah, sama nih, kamera depan, kamera belakang 5 megapiksel. Oke, kita sekarang bergeser lagi ke bagian baterai. Nah, ini juga nggak disertakan ya informasi dari kapasitas baterainya. Sekarang terakhir kita buka device info HW. Kemudian ini RAM-nya juga sama ya, 512. Dan internal storage-nya pun sama, 1,7 GB ataupun 1700 MB. Lanjut ke bagian SoC. MediaTek-nya seperti DevCheck tadi. Ini tuh MT6580 tapi belakangnya pakai M. Bergeser ke bagian kamera, sama juga bro. Kamera depan, kamera belakang 5 megapiksel. Gitu. Di bagian baterai, nah untuk bagian baterai di device info HW ini tuh bisa kebaca 1000 mAh. Gue tadinya sih udah seujon gitu ya. Mungkin aja AIDA 64 sama DevCheck nggak bisa ngebaca baterainya karena removable. Tapi ternyata device info HW ini bisa kok ngebaca. Walaupun sebenarnya nggak sesuai dengan kapasitas baterai aslinya yang 3000 mAh. Lanjut kita ceki-ceki bagian kamera. Agak ngagetin ya, terang gitu. Kencang banget bunyinya. Kamera depan. Ini juga lebih oke. Ini hasil kamera depan, selfie, Sukaisi. Ini hasil kamera belakang.
Better ya dibanding Sharp Aquos tadi. HP murah di bawah 1 juta berikutnya yang akan bewok bongkar adalah Ken Mobile V7 yang bewok beli di Shopee dengan harga 750.000 aja. By the way ini ya, kalau merek brand code gitu ya, kemudian Huangmi itu mungkin gue udah familiar ya, di toko-toko offline beberapa ada gitu ya. Nah nih, Ken Bosch, ini Ken apa nih? Ken Dedes, Ken Arok, apa Ken yang bermain-main nih? Oke, langsung aja kita cek kelengkapan dari dalam boxnya. Oke, ini unit dari device-nya kita singkirkan dulu. Kita cek paket pembeliannya. Ini dapat silikon case, buku panduan, kemudian kartu garansi. Udah hafal gue. Satu lagi anti gores. Kemudian di sini dapat kabel, masih USB biasa, USB kabel. Kemudian lanjut, ini ada kepala charger yang punya kekuatan berapa nih Cop? 5 volt 1 ampere. Kelihatan nggak sih Cop? Kelihatan ya. Lanjut lagi dapat earphone, ini in ear sama seperti yang tadi. Tapi ini lebih oke loh earphone-nya. Kalau dari desainnya sih mengingatkan gua sama Mi 6 ya. Mungkin kalian ingat Mi 6 zaman dulu. Atau mungkin beberapa smartphone Samsung yang zaman dulu J series juga modelnya kayak gini nih. Ada tombol home di sini. Biasanya sih harusnya ini ada fingerprint, tapi gue rasa ya 750 mana ada fingerprint, nggak mungkin. Tapi patut kita coba ya nanti di setting apakah ada fingerprint. Di bagian belakang standar handphone zaman dulu ya. Ini kayak Oppo banget. Ih keren cuy, tuh kuning gitu. Inilah tampilan user interface ataupun UI dari Ken Mobile V7. Kita masuk ke setting. Nah ini Android versionnya masih Marshmallow juga sama ya, seperti yang tadi Huangmi. Gitu. Nah ini tapi tombol back sama tombol multitasking gitu ya, sama tombol home di atas ini virtual, bukan yang di sini ya. Tapi tadi Beo mau ngecek apa sih fingerprint ya? Coba kita cek ada nggak sih fingerprintnya? Jangan cuma face unlock aja. Ke bagian security ataupun keamanan. Sebentar. Mana nih Cop? Mana? Iya Cop, maaf, makasih ya. Gue kadang mata gue nih suka rabun ayam. Gak kelihatan bro. Oh nggak ada dia. Ada bener. Awalnya kan gue saujon ya. Gue pikir nggak ada fingerprint gitu ya. Bro, lu jangan underestimate harganya lu. Lu jangan underestimate handphone murah Cop. Tuh ada doski fingerprintnya. Jangan sedih. Dan, nah, saya kayak bro. Bukan pemain nih jadi fingerprintnya kan. Tuh. Bukan kaleng-kaleng bro, fingerprintnya juga cepet tuh. Lu jangan bermain lu sama Ken Dedes, iya gak sih? Lanjut sekarang kita investigasi. Kita buka aplikasi AIDA 64 untuk mengecek Ken V7 ini. Informasi yang tertera di AIDA 64 untuk RAM-nya ini 3 GB, sedangkan internal storage-nya ini 24,79 GB. Agak janggal sih ya sebenarnya, karena setahu gue pembagiannya itu 16, 32, kemudian 64 sama 128, 256, 512, 1 tera gitu kan ya. Ini agak di tengah-tengah dan kentang gitu internal storage-nya. Untuk chipsetnya, dia tuh pakai MediaTek MT6735. Resolusi kamera belakang untuk rear kameranya 13 megapiksel. Kemudian untuk front kameranya, ini resolusinya 8,3 megapiksel. Untuk kapasitas baterainya, ini 3100 mAh. Sekarang kita buka aplikasi DevCheck. RAM-nya ada perbedaan, karena versinya DevCheck itu 4 GB, sedangkan versinya AIDA 64 itu cuman 3 GB ya, kalau nggak salah tadi. Kemudian untuk internal storage-nya, sebentar. Nah, ini nih, ternyata terjawab. Di DevCheck itu, internal storage-nya 32 GB. Sedangkan yang di AIDA 64 tadi, itu kalau nggak salah 24 GB, kemudian terpakai sekitar 20. Jadi gue agak bingung, dan terjawab sudah ternyata. Di DevCheck, internal storage-nya ini 32 GB. Ini chipsetnya itu MediaTek ataupun MT6735. Seirama ya dengan AIDA 64. Kemudian ke bagian kamera. Nah, ini resolusi main kamera ataupun kamera belakangnya itu 13,3 megapiksel. Ini beda 0,3 megapiksel dari versinya si AIDA 64.
Kemudian bergeser ke bagian bawah untuk front kamera ataupun kamera depannya 8,3 megapiksel. Sama ya seperti AIDA 64. Dan bergeser lagi ke bagian baterai. Nah, di sini untuk informasi baterainya 3100 mAh. Seirama juga ya dengan AIDA 64. Sekarang kita make sure lagi untuk ngecek di aplikasi Device Info. Untuk RAM-nya sendiri itu informasinya 2933 MB atau kita pukul rata aja sekitar 3 GB ya. Kemudian di bagian bawah internal storage-nya ini sama seperti AIDA 64. Tertera itu 24 GB, 24, sekian gitu. Beralih ke bagian SoC, ini MediaTek juga sama, MT6735. Untuk resolusi kamera belakang atau main kamera versi Device Info ini 13,3, seirama seperti DevCheck. Kemudian di bagian bawah ini resolusi kamera depan 8,3 megapiksel. Seirama juga ya, seperti versinya AIDA dan juga versinya DevCheck. Di bagian baterai, nah sama juga, kapasitas baterainya itu 3100 mAh. Sekarang coba nih kita cek kualitas dari kameranya. Sip, sekarang kamera depan. Ini hasil dari kamera selfie. Gue pengen ngomong jahat. To be honest, hasilnya burik bro. Kamera depannya. Hei, barangan bapak. Kan mereka bilang muka gua glowing. Next, handphone murah berikutnya yang akan bewok bongkar di bawah 1 jutaan ini adalah LG L7 yang gue beli di Shopee dengan harga 575.000 aja. Tapi sebenarnya gue tuh pesan di Shopee tuh L4 yang bentuknya tuh agak oval kalau kalian inget. Tapi nggak tahu kenapa datangnya L7, jadi agak untung nih gue. Ngomong-ngomong soal jadul ataupun murah kayak LG L7 ini nih, kalau misalkan kalian pengen beli elektronik murah mendingan di Shopee aja deh. Karena di Shopee lagi ada program promo Shopee Elektronik Murah Meriah yang berlangsung dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 21 Juni 2020, bosku. Nah, berbagai macam promonya tuh banyak banget, seperti diskon sampai dengan 90%, kemudian koleksi serba 30.000 dan masih banyak promo lainnya yang akan Bewok infoin sebentar lagi, ya kan? Dan pas banget tuh kalau misalkan kalian lagi nyari kebutuhan elektronik seperti handphone, kemudian tablet, komputer, dan aksesorisnya, bahkan nih sampai kebutuhan buat di rumah dan di dapur kayak misalkan TV, kipas angin gitu ya, kemudian lampu-lampu. Dan kalau misalkan kalian punya hobi fotografi ataupun ngegame, itu semua banda-bandanya bisa kalian dapetin di Shopee. Makanya cek nih linknya di deskripsi buat menuju ke Shopee. Kita sekarang buka ya ini unit dari device-nya. Tapi gue cek dulu deh ini kelengkapannya ada apa aja sih di dalam box-nya. Ini dapat baterai ya yang punya kapasitas berapa nih Chopsky? Ini kapasitas baterainya 2400 something. Ini lanjut lagi, kemudian ini dapat kabel USB, kabel biasa. Jangan berharap Type C. Ya, ini kabel biasa. Lanjut, ini ada kepala charger yang punya kapasitas 5 volt. 0 kok, sumpah mata gua ayam. 5 volt. Mana sih, Cop? 0. 5 volt. Udah gue lihat, diam. Ini 5 volt 0,85 ampere, Cop. Kalau misalkan kamera lu nggak bisa ngambil nih tulisan, berarti seenggaknya mata gue lebih bagus dibanding kamera lu. Sombong amat sih lo. Lanjut, kemudian ini dapat handsfree yang zaman dulu banget nih. Tuh kayak zaman-zaman Nokia dulu gitu, handsfree masih kayak gini. Oke, sekarang lanjut kita masukin baterainya. Ini dia belum dual SIM ya, masih single. Kemudian ini bisa pakai micro SD juga. Kalau nggak salah nih bisa di-up sampai 128 deh. Tipe yang L7 ini. Oke. Oh bener, Cop, 2460, Cop, bukan 2400. Oke. Ini tombolnya masih di bawah ya, bagian bawah sini, belum virtual di atas.
Ini tombol back, ini tombol multitasking, ini tombol home yang bisa dipencet gitu. Tapi bukan fingerprint seperti yang tadi ya fungsinya, seperti si siapa namanya tuh? Dia, siapa sih? Ken, namanya tuh si Ken Dedes. Ini belum ada fingerprintnya dia. Mungkin kalau kalian inget juga beberapa produk Samsung yang zaman dulu juga bentuknya tuh kotak kayak gini persis gitu. Nggak ada oval-ovalnya acan. Dan ini juga jadul banget UI-nya, tuh kalian lihat. Memang ciri khas LG zaman dulu tuh begini. Cuman ini kalau dibawa ke zaman sekarang agak jadul karena gimana ya, buat gue tuh kayak kaku gitu ya, desain UI-nya kaku, handphonenya juga kaku. Tapi dalamannya mungkin oke. Sekarang kita cek ke about phone. Ya Allah ya Robi, ini masih 4.1.2 Android versionnya. Which mean Jelly Bean tuh 2020. Gue rasa banyak gak dapet updatean nih kalau masih Jelly Bean gini, agak sulit gitu ya. Lanjut kita ke investigasi. Ada yang sedikit lucu sih bro, karena ini pada saat gue masuk ke Play Store, kemudian gue mau download AIDA 64. Di sini Play Store-nya nggak bisa memunculkan si aplikasi AIDA. Jadi kita pakai dua aplikasi yang tadi aja ya. Langsung aja kita masuk ke DevCheck. Untuk informasi RAM sendiri, ini versi DevCheck 768 MB. Sedangkan internal storage-nya, ini bewok scroll dulu ke bawah. Oke. Sambil gue cari ya sebentar, ini internal storage-nya soalnya nggak kebaca nih di DevCheck. Coba gue scroll lagi. Oke, benar nggak kebaca. Sedangkan untuk chipsetnya, dia ini pakai Qualcomm Snapdragon S4 Play. Kemampuan untuk kamera belakang ataupun main kameranya ini 8 megapiksel. Kemudian kita scroll ke bawah, resolusi kamera depannya 3 megapiksel. Untuk kapasitas baterainya cuma 1500 mAh aja. Kebayang ya kalau misalkan kapasitas baterai ini ada di zaman 2020. Pasti kalian harus bawa powerbank atau genset untuk ngecas gitu kalau baterainya lowbat. Oke, sekarang kita beralih ke device info. Versi dari device info untuk RAM-nya sendiri itu 768 MB. Sama ya, seperti versinya si DevCheck. Kemudian untuk penyimpanan internal ini baru terbaca oleh device info. Oke juga nih device info nih, lebih lengkap, kemudian tampilannya juga lebih enak gitu buat ngeliat informasinya. Ini ternyata internal storage-nya 1,78 GB. Untuk chipsetnya, ini keterangannya MSM 8625. Ini sama ya, ini MSM 8526 itu nama lain dari Qualcomm Snapdragon S4 Play yang tadi. Untuk kamera belakang versi device info HW ini 8 megapiksel. Sama ya seperti DevCheck. Kemudian kita scroll bagian bawah, ini informasi untuk kamera depannya agak berbeda nih. Karena versinya device info HW itu cuma 0,3 megapiksel. Tapi versi DevCheck tadi 3 megapiksel. Gitu. Baiklah, kita bergeser ke bagian baterai. Nah ini sama, untuk informasi baterainya terteranya 1500 mAh. Padahal waktu gua unboxing tadi, kapasitas baterai yang benernya itu 2460 mAh. Gitu realitanya ya. Tapi pada saat kebaca di sini, mungkin karena baterainya removable kali, jadi kurang begitu objektif gitu ya informasi tentang si baterainya ini. Sekarang kita coba cek kemampuan dari kameranya. Oke. Ini hasil dari kamera selfie ataupun depan. Lebih ke arah VGA sih sebenarnya kameranya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga handphone murah. Tapi kamera belakangnya oke. Tuh lumayan. Nih. Investigasi untuk mengecek spesifikasi dan tes kamera sudah Bewok lakukan. Dan sekarang gue akan melakukan pengecekan apakah 5 handphone ini IMEI-nya sudah terdaftar di aplikasi Kemenperin atau belum. Untuk Sharp Aquos, ini IMEI-nya terdaftar dan terregistrasi di Kemenperin. Untuk brand code L1F juga IMEI-nya terdaftar di database Kemenperin. Kemudian Huangmi M2 pun terdaftar. Dan Ken Mobile V7 pun juga terdaftar. Tapi gue agak kesulitan ketika gue pengen ngecek IMEI-nya si LG. Karena setelah gue download aplikasi cek IMEI,
yang tembus ke database Kemenperin, ini force close. Tuh, jadi gue nggak bisa kebuka, terus dia nutup sendiri. Oke, jadi gue berasumsi bahwa ini ternyata nggak kuat kayaknya buat download. Dan gue akan ngecek emailnya di handphone Ken Mobile V7. Kita buka dulu tentang ponsel. Nah, aman semua berarti. LG juga emailnya terdaftar di database Kemenperin. Mantap ya, harganya murah, ada beberapa handphone yang legend juga gitu, dan semuanya aman, terdaftar di database Kemenperin dan gak diblok. Ya walaupun ada beberapa kekurangan, internal storage-nya kecil, kemudian RAM-nya juga kecil, kameranya juga kurang bagus, tapi seenggaknya ini handphone semuanya legal. Sebenarnya sih gue pengen ngecek lebih jauh gitu ya dengan download dan main Mobile Legends ataupun PUBG. Tapi setelah gue melihat kenyataan dan fakta bahwa LG ini nih di-downloadin aplikasi cek email aja force close, gimana kalau lu main ML ataupun lu main PUBG, ya kan? Lebih baik lu main cacing aja bro, mungkin masih mampu nih handphone. Dan sekali lagi Boyok mau ngingetin kalau di Shopee lagi ada Shopee Elektronik Murah Meriah yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 21 Juni. Dan tadi kan gue udah janji ya akan menginformasikan promo-promo apa aja yang keren lagi nih dari Shopee. Nantikan puncak Shopee Elektronik Murah Meriah di tanggal 19 Juni. Karena akan ada promo terbatas, diskon mulai dari 50%. Ingat nih, 50% berarti itu minimal kalian bisa ngedapetin diskon 50% dan hanya di tanggal 19 Juni aja. Dan juga nih, tanggal 20 sampai tanggal 21, Shopee juga akan mengadakan cuci gudang alias clearance sale. Jadi lu cuci semua deh tuh gudang-gudangnya Shopee ya. Untuk informasi lebih detailnya lagi, kalian bisa langsung meluncur ke Shopee Elektronik Murah melalui link yang ada di kolom deskripsi. Jangan sampai ketinggalan bosku. Hatur nuhun thank you buat kalian yang nonton video sampai habis. Jangan lupa juga buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. Gue pamit. Assalamualaikum. Salam.